Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kita tukar kulitnya jadi Kamus Besar Bahasa Nusantara. Kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi Kamus Besar Bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting. Saya ingat kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Yang orang kata mana identiti kita? Forget about identity. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni itu yang pertama. Kita kena ubah bahasa kita. Yang kedua, kena ada banyak interaksi fizikal antara Malaysia dengan Indonesia. Kerajaan mesti bagi ITBM 100 juta setahun untuk menyokong kegiatan kita nak pergi Indonesia. Ini kita tak ada duit, duit kita sendiri. Kalau bagi jemaah akhir 100 juta setahun, something will happen. Something will happen. Kita boleh pergi ke Indonesia, orang Indonesia boleh datang kemari. Itu cara kedua untuk melaksanakan integrasi yang bagus ini. Terima kasih. Okey, dua. Kalau saya ada soalan-soalan yang banyak di situ, tapi dia akan membawa kepada polemik yang saya perlu 1 jam lagi. Tapi kawan-kawan wartawan ni dah geleng-geleng kepala banyak ni. Sila. Udah greget. Saya bila soalan tu timbul, saya tengok wartawan je. Saya tahu. Silakan Fiza. Agak gimana ya kalau Assalamualaikum. Saya tidak saya tidak begitu bersetuju dengan. Tak perlu begitu, tak setuju je sebut. Sebab saya melihat ada kepentingan di situ. Maksudnya tadi Prof bercakap ya, setuju orang Malaysia. Ini orang Malaysia sendiri yang ngomong ya sama yang tadi tu. Untuk menterjemah. Seorang profesor. Jadi saranan tadi nampak begitu sedikit berkepentingan lah dan tidak nasionalis ya. Tidak nasionalis ya. Di mana kepentingannya sekarang saya ada masalah sebab saya kena terjemahkan buku kan. Kalau saya tidak melihat kami sebagai orang komersial lah di Indonesia pun kita buat di Sastra Management Enterprise bukan syarikat kami tahu. Itu milik kawan-kawan kami di Indonesia. Kita buat di Malaysia, mereka buat di Indonesia. Bukan saya punya syarikat itu Cuma kami sister company. Misalnya ini buku dari buku puisi orang Patani ni. Saya yang uruskan, kawan saya di Indonesia terbitkan. Macam ni lah kita nak kerjasama. Ini kita pergi Patani, orang Patani tak boleh baca sebab mereka belajar bahasa Melayu dengan Jawi. Mereka tak boleh baca ini. So kita ambil satu bahasa yang common. Kalau tak, kita tak akan pergi jauh. Kita akan statik seperti ini. Ya, kalau kita ngedengerin obrolan acara tadi ya, dan ternyata yang narasumbernya tadi salah satunya adalah seorang profesor dari Malaysia. Apa yang beliau ucapkan A sampai Z itu menurut aku memang realitanya sih ya. Bahasa Indonesia itu lebih universal, bisa mudah diterima. Banyak contohnya ya, masyarakat Malaysia itu menggunakan bahasa Indonesia.
Kenapa bahasa Indonesia tuh lebih banyak dipakai? Mungkin banyak faktornya ya. Salah satunya mungkin banyak pekerja yang berasal dari Indonesia. Jadi berbicara kesehariannya tuh menggunakan bahasa Indonesia. Dan selain itu adalah pastinya hiburan ya, kayak film, series, sinetron, atau lagu-lagu yang mungkin mereka dengarkan tiap hari, setiap saat, setiap detik. Jadi secara tidak langsung kosakata bahasa Indonesia tuh nempel di pikiran mereka. Jadi menurut aku profesor tadi tuh ada benarnya sih mengatakan bahwa buku ini akan diterbitkan menggunakan bahasa Indonesia biar bisa lebih diterima khalayak banyak. Cuman yang jadi agak gimana ya, agak sedikit ngeganjel sih mungkin ya. Kalau bahasa Indonesia itu akan dijadikan bahasa Nusantara yang akan dijadikan bahasa resmi kayak Indonesia, Malaysia, Brunei, itu aku pribadi sih agak kurang setuju ya. Karena menurut aku sebuah bahasa atau bahasa Indonesia ya, lebih tepatnya bahasa Indonesia, itu adalah sebuah identitas sih, identitas negara Indonesia yang sudah kuat, yang sudah dikenal oleh negara lain. Dan kalau teman-teman pernah dengar ya, Malaysia juga pernah mengklaim bahwa bahasa Melayu itu penuturnya tuh 300 juta sekian. Dan aku juga pernah baca di sebuah artikel bahwa bahasa Melayu itu masuk deretan 5 terbesar bahasa yang digunakan. Dan meskipun waktu itu aku juga agak bingung ya, penutur sampai 300 juta bahasa Melayu itu ngitungnya dari mana. Nah, profesor tadi juga mengungkapkan dia langsung ya, bahwa Indonesia mempunyai 300 juta. Dan memang seperti yang kita tahu ya, populasi di Indonesia itu sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya Indonesia yang mempunyai 300 juta penutur bahasa Indonesia, baru orang lain percaya. Jadi satu hal ya yang kurang agak sreg dan kurang setuju kalau sampai bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa Nusantara. Nggak bisa deh, nggak bisa.